Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan saya Sandi Suryaman. Salam EO, excellent, outstanding. Dan kita kembali lagi coba untuk ngobrol-ngobrol, sharing lagi teman-teman mengenai faktor apa sih yang membuat proses perekrutan itu tidak pernah berhasil. Kemarin saya sempat menginformasikan tentang dominant thoughts atau pikiran utama di dalam menjalankan sebuah bisnis, teman-teman, khususnya di bisnis asuransi jiwa, teman-teman. Nah, ketika kita bicara tentang bisnis, teman-teman, maka kita tahu faktor utama keberhasilan sebuah bisnis adalah people. Seberapa banyak sih orang-orang yang berada di dalam bisnis kita, teman-teman, dan seberapa banyak orang-orang yang berada dalam bisnis kita itu punya tujuan yang sama, teman-teman, untuk bisa bekerja bersama-sama meraih tujuan tersebut, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau teman-teman selalu berkata bahwa proses perekrutan itu susah, proses perekrutan itu sulit, kenyataannya memang iya, teman-teman, proses perekrutan itu susah, teman-teman. Kalau saya mau coba untuk analogikan seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman melakukan proses penjualan dalam bisnis asuransi jiwa, teman-teman. Nah, kalau teman-teman melakukan proses penjualan, sesimpel atau analoginya seperti memakan buah pisang. Apa yang teman-teman lakukan ketika ingin memakan buah pisang, teman-teman? Teman-teman tahu buah pisang ada kulitnya. Nah, dikupas kulitnya, teman-teman kebuka pisangnya, teman-teman. Dan ada buah pisangnya, teman-teman tinggal lep, teman-teman langsung makan. Itu kalau dalam proses penjualan, teman-teman. Ya, kalau dalam proses perekrutan, teman-teman tidak sesimpel proses penjualan, dan itu memang harus diakui. Analoginya seperti teman-teman ingin memakan teman-teman bawang. Nah, teman-teman, apa yang terjadi kalau teman-teman ingin makan inti bawang atau menemukan inti bawang, teman-teman? Ya, teman-teman kupas bawang, kulit bawang, ketemu di dalamnya masih kulitnya, teman. Kupas lagi masih kulitnya, teman-teman. Kupas lagi masih kulitnya, sampai dengan kulit bawang terakhir, teman-teman mungkin hanya menemukan, teman-teman, ya, satu bagian kecil dari bawang tersebut, teman-teman. Proses perekrutan seperti itu, teman-teman. Kalau teman-teman tidak menyadari bahwa proses perekrutan itu berlapis-lapis dan teman-teman mengatakan bahwa proses perekrutan itu sulit, teman-teman belum coba untuk menyadarinya terlebih dahulu, teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman bicara tentang proses perekrutan bukan bicara tentang saya merekrut orang tersebut akhirnya bergabung di bisnis saya, keluar kode agentnya, mengikuti AAJI, teman-teman. Bukan seperti itu. Proses perekrutan itu terus, teman-teman, berkesinambungan. Setelah kita ajak dia ketemuan, lalu kita bicara tentang bisnis, dia tertarik dengan bisnisnya, kita ajak ke bisnis presentationnya, teman-teman, dia hadir ke dalam bisnis presentationnya, kita coba untuk ajak ke dalam, masuk di dalam bisnis ini, isi formulirnya, isi aplikasi agentnya, dia sudah isi, dia sudah lengkapi dokumennya, ajarkan training dasarnya, ajarkan bagaimana produk simpelnya, teman-teman, ya, pertama kali, ya, lanjutkan dengan AJI, lanjutkan dengan proses penjualan dan lain-lain, teman-teman. Pertanyaannya adalah apakah memang sudah selesai? Belum, teman-teman. Proses penjualan itu tidak selesai ketika dia hanya bergabung dalam bisnis asuransi jiwa, teman-teman. Proses perekrutan baru mungkin akan selesai, sekali lagi saya bilang, adalah baru akan mungkin selesai ketika mereka sudah mencapai tujuannya. Nah, pertanyaannya adalah kalau calon agent kita sudah mencapai tujuannya, teman-teman, ya. Pertanyaannya adalah, teman-teman, bisa jadi Anda salah setting, Anda salah menawarkan, Anda salah menginformasikan, teman-teman. Kenapa? Karena kalau Anda mencoba untuk membuat mereka akhirnya bergabung dalam bisnis asuransi jiwa, dan ternyata bisnis ini hanya bisa mewujudkan impian dia dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, biasanya, teman, biasanya dia nggak akan kemana-mana lagi, dan mungkin nggak akan mau meneruskan bisnis asuransi jiwa. Dan bisa jadi persepsi masyarakat atau persepsi orang yang akan kita takut tentang bisnis asuransi jiwa adalah bisnis ini kok kayaknya simple banget ya, kok kayaknya gampang banget ya, kok kayaknya mudah banget, dan kok kayaknya nggak benefit, nggak yang bonafit banget, teman-teman, ya. Kenapa, teman-teman? Karena, teman-teman, kalau cuma bisa mewujudkan impian untuk yang sifatnya adalah materi, impian yang bisa diwujudkan dalam 1 tahun, saya ingin beli mobil dan mobilnya bisa terwujud dalam 1 tahun, saya pengen beli rumah dan rumahnya sudah terwujud dalam waktu 5 tahun, saya ingin beli ini, beli itu, saya ingin jalan-jalan ke luar negeri, kok kayaknya bisnis ini, teman-teman, ya, bukan bisnis yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau bisnis yang luar biasa, biasanya, teman-teman, bisnis itu tak lekang dengan waktu.
Tercapainya sebuah tujuan, teman-teman, seharusnya memacu kita untuk mencapai tujuan yang lainnya, teman-teman. So, ketika Anda menawarkan bisnis ini, jangan-jangan Anda hanya menawarkan materi. Anda hanya menawarkan yang sifatnya bisa dikejar atau bisa dicapai dalam jangka waktu pendek, teman-teman. Jangan lupa, teman-teman, bahwa merekrut mereka di luar sana, teman-teman, materi itu hanya satu bagian. Banyak bagian-bagian lainnya, teman-teman, ya. Kalau kita ingin merekrut orang tersebut dan orang tersebut pada akhirnya bisa mencapai kesuksesan dalam jangka waktu panjang, maka tawarkanlah sesuatu yang juga bisa dicapai dalam jangka waktu panjang. Apa itu, San? Nah, teman-teman, kita bahas tentang 3 hal yang mungkin bisa kita tawarkan ketika mereka di luar sana kita ajak bergabung di asuransi jiwa. Mohon diingat, teman-teman, bahwa proses perekrutan tidak mudah. Satu, bukan tidak mudah, tetapi memang butuh proses. Istilah kata adalah follow up, follow through-nya harus terus-terusan kita coba untuk dampingi, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita ingin menawarkan lalu agent kita terus bertumbuh dalam bisnis kita dan kita mendapatkan hasil yang maksimal dari mereka-mereka yang kita ajak bergabung, jangan lupa bahwa bisnis kita menawarkan proses pembelajaran seumur hidup, teman-teman. Proses pembelajaran seumur hidup, San. Rugi dong kalau kita belajar terus-terusan. Nah, buat yang nggak paham tentang konsep bertumbuh, berkembang dalam sebuah kehidupan, apalagi dalam berbisnis, maka belajar terus-menerus dianggap sebuah beban. Tetapi buat mereka yang tahu, teman-teman, bahwa proses pembelajaran seumur hidup ini adalah hal yang lebih luar biasa yang kita bisa dapatkan, hal yang utama yang kita bisa dapatkan di luar dari materi, maka kita tahu bahwa bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa. Teman-teman cek, banyak profesi-profesi di luar sana yang tidak memberikan kesempatan orang-orang yang akhirnya ada di dalamnya untuk belajar. Apa contohnya, San? Banyak, benar banyak. Contoh saja ya, teman-teman, ya. Beberapa teman saya yang masuk ke dalam minimarket, bekerja di minimarket, bekerja sebagai misalkan saja kasir. Kira-kira kalau dia ingin upgrade dirinya ya menjadi jauh lebih baik lagi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa diberikan, teman-teman? Apakah kita bisa berikan dia pembelajaran yang misalkan saja ya, teman-teman, digital marketing? Kasir buat apa belajar digital marketing, teman-teman? Nggak ada, teman-teman, nggak ada. Contoh lagi ya, teman-teman, ya. Mungkin kita mau mengajarkan kasir kita ya public speaking. Buat apa mereka belajar public speaking, teman? Nggak ada, teman-teman. Dan nggak banyak, teman-teman, nggak banyak perusahaan-perusahaan yang mengerti bahwa proses pembelajaran seumur hidup membuat mereka pada akhirnya bukan hanya menjadi sebuah alat di dalam perusahaan, tapi sebagai aset yang luar biasa dan bahkan sebagai ya treasure atau sebagai harta karun, teman-teman, ya. Bukan hanya perusahaan yang tidak memberikan, tetapi kadang-kadang memang jenis pekerjaannya juga tidak memungkinkan untuk perusahaan untuk bisa memberikan proses pelatihan tersebut. Di bisnis asuransi jiwa, teman-teman, bayangkan ya, semua hal bisa ditumbuhkan. Contoh ya, apakah bisnis asuransi jiwa sebagai seorang financial consultant butuh belajar administratif? Butuh belajar psikologi? Butuh belajar komunikasi? Butuh belajar pengembangan diri? Butuh coba untuk grooming, penampilan yang baik dan lain-lain? Butuh matematika? Teman-teman. Tidak ada yang tidak bisa dipelajari atau tidak ada yang tidak bisa diajarkan di dalam bisnis asuransi jiwa, teman-teman. Bagaimana kalau kita coba untuk tawarkan kepada mereka di luar sana satu hal yang kita bisa coba untuk membuat mereka berpikir tentang keindahan di dalam bisnis asuransi jiwa. Bukan hanya sekedar materi, bukan hanya yang flexing, teman-teman, menunjukkan rumah mewahnya kita, menunjukkan mobilnya kita, menunjukkan hartanya kita, menunjukkan sesuatu yang sifatnya materi. Mereka mungkin bergabung ya, bisa jadi mereka akhirnya, teman-teman, ya, sukses di tahun-tahun pertama mereka. Kenapa? Karena ada yang mereka ingin wujudkan. Pertanyaannya adalah, apakah mereka terus bertumbuh? Apakah mereka loyal? Apakah mereka pada akhirnya membuat bisnis asuransi jiwa dikenal sebagai bisnis yang luar biasa? Apakah mereka pada akhirnya bisa merubah persepsi masyarakat tentang asuransi jiwa yang selama ini masih saja, teman-teman, dikenal sebagai sebuah produk yang merugikan, sebuah produk yang tidak dibutuhkan? Yuk, teman-teman, kita undang orang-orang di luar sana bergabung di asuransi jiwa dengan satu hal yang luar biasa, satu saja ya dulu ya. Dan ada beberapa hal yang mungkin kita bisa coba untuk lihat lagi tentang, teman-teman, ya, bagaimana kita merekrut dan apa yang kita tawarkan. Pembelajaran seumur hidup adalah sebuah konsep yang seharusnya kita bisa majukan kepada mereka di luar sana.
Karena teman-teman merekrut orang-orang yang learnable, yang mau diajari, yang teachable, teman-teman, yang mau diajari dan mau belajar, teman-teman, adalah sebuah hal yang harusnya mulai kita lakukan dari sekarang. Teman-teman, pikirkan bagaimana caranya mengundang mereka di luar sana dengan sebuah penawaran yang luar biasa yang mungkin tidak akan pernah bisa ditolak buat orang-orang yang tahu makna kehidupan, yaitu menawarkan bisnis asuransi jiwa dengan ganjaran pembelajaran dan pertumbuhan seumur hidup. Saya Sandi Suryaman, saya undur pamit. Salam EO.